Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang kelima, khususnya kelas 1, materinya yaitu gerak non-lokomotor. Kita akan belajar gerakan peregangan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami gerak dasar non-lokomotor dalam gerakan peregangan. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar lokomotor dalam gerakan peregangan. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan seperti handphone, lakban atau kapur, botol bekas, atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa menjadi media pembelajaran yang tidak membahayakan peserta didik. Nah anak-anakku yang hebat, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan sedikit literasi materi. Gerak non-lokomotor adalah salah satu gerak dasar yang harus dikuasai yang mengharuskan anak untuk bergerak tanpa berpindah tempat. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang peregangan. Supaya otot-ototnya tetap terlatih dan lentur, peserta didik dapat melakukan berbagai gerakan peregangan yang sederhana dan bisa dilakukan dimanapun. Peregangan juga sebaiknya dilakukan rutin, supaya ketika beraktivitas atau bermain, resiko untuk cedera menjadi lebih sedikit. Penasaran bagaimana gerakan peregangan untuk anak yang mudah dilakukan di rumah? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu peregangan gerakan di kepala, melakukan gerakan peregangan di lengan, lakukan gerakan peregangan melu ke kiri, ke kanan, dan memutar. Dan terakhir, melakukan peregangan mengangkat lutut ke kanan dan kiri, ke depan dan ke belakang. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang kelima. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang kelima, khususnya kelas 2, materinya gerak non-lokomotor. Kita akan belajar mengayun dan menekuk. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami gerak dasar non-lokomotor dalam gerakan mengayun dan menekuk. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor dalam gerakan mengayun dan menekuk. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu disiplin, kerja keras, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, lakban atau kapur, botol bekas, atau alat-alat yang ada di rumah yang tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan literasi materi. Gerak non-lokomotor adalah salah satu gerak dasar yang harus dikuasai yang mengharuskan anak untuk bergerak tanpa berpindah tempat. Nah, selanjutnya kita akan membahas gerakan mengayun dan gerakan menekuk. Gerakan mengayun. Mengayun adalah gerakan ke depan dan ke belakang. Lengan dapat diayun, kaki dapat diayun, ayun ke depan dan ayun ke belakang. Gerakan menekuk. Kaki dapat ditekuk, tekuk ke depan dan tekuk ke belakang. Nah, anak-anak, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Bapak ingatkan, siapkan botol minuman dan berdoa sebelum belajar. Gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu gerakan mengayun tangan ke depan dan ke belakang sambil menekuk lutut. Yang kedua, anak-anak melakukan gerakan kombinasi. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang kelima. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang kelima, khususnya kelas 3, materinya yaitu gerak non-lokomotor. Kita akan belajar gerakan menekuk. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami gerak dasar non-lokomotor dalam gerakan menekuk. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan gerak dasar non-lokomotor dalam gerakan menekuk. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, kapur atau lakban, botol minuman, atau alat apa saja yang ada di rumah yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan sedikit literasi materi. Gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Contohnya, memutar badan, mengayun, meregang. Berikutnya, kita akan membahas gerakan menekuk. Kaki dapat ditekuk. Tekuk ke depan, tekuk ke belakang. Contoh gerakan menekuk antara lain, menekuk lengan, menekuk lutut, menekuk kaki ke depan dan ke belakang, dan sebagainya. Setelah mendengar sedikit literasi materi, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, Bapak ingatkan, siapkan botol minuman dan berdoa sebelum belajar. Gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama yaitu menekuk anggota tubuh bagian atas. Yang kedua, menekuk anggota tubuh bagian bawah. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang kelima. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang kelima, khususnya kelas 4, materinya masih di permainan bola kecil. Kita akan belajar kasti. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dasar lempar tangkap dalam bermain kasti. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dasar lempar tangkap dalam bermain kasti. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini yaitu seperti handphone, bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, botol bekas, kardus, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan sedikit literasi materi. Melempar bola melambung. Gerak dasar melempar bola melambung untuk mengumpan dalam jarak jauh. Bagaimana cara melakukan gerakan melempar bola melambung? Yang pertama, sikap awal berdiri dengan kedua kaki dibuka. Salah satu kaki berada di depan, misalnya kaki kiri. Yang kedua, bola dipegang tangan kanan di atas bahu. Posisi tangan kiri sejajar bahu. Pandangan ke arah sasaran. Yang ketiga, lakukan gerakan ayunkan lengan ke depan untuk melempar bola. Arah bola ke atas depan agar bola melambung tinggi. Yang terakhir, ikuti gerakan melangkahkan kaki kanan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, melempar bola mendatar. Gerakan melempar bola mendatar untuk mengoper kepada teman satu kelompok. Gerakan ini juga untuk mematikan pemain lawan. Cara melakukan gerakan melempar bola mendatar sebagai berikut. Yang pertama, sikap awal. Berdiri dengan kedua kaki dibuka, salah satu kaki berada di depan, misalnya kaki kiri. Yang kedua, bola dipegang menggunakan tangan kanan di atas bahu. Posisi tangan kiri sejajar bahu, pandangan ke arah sasaran. Lakukan gerakan ayunan lengan untuk melempar bola. Arah bola mendatar setinggi dada. Yang terakhir, posisi kaki dipertahankan kaki kanan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, setelah mendengar sedikit literasi materi, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, Bapak ingatkan, gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Lakukan gerakan inti sebisanya.
lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melempar dan menangkap bola ke tembok. Yang kedua, melempar bola ke sasaran berupa kardus. Yang terakhir, melempar bola ke sasaran berupa botol bekas. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang kelima. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang kelima, khususnya kelas 5, materinya yaitu permainan bola kecil. Kita akan belajar rounders. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar cara menangkap, melempar, melambung dalam permainan rounders. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar cara menangkap, melempar atau melambung dalam permainan rounders. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu percaya diri, mandiri, disiplin, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, bola kertas, boleh bola plastik, boleh bola tenis, atau alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan sedikit literasi materi. Rounders. Rounders adalah permainan bola kecil dengan teknik dasar yang hampir sama dengan permainan kasti, yaitu melempar, menangkap, dan memukul. Melempar atau melambung bola atas merupakan cara yang sering dilakukan dalam permainan rounders. Selanjutnya, gerak dasar permainan rounders. Gerak dasar permainan rounders tidak jauh berbeda dengan gerak dasar permainan kasti. Apa saja gerak dasar permainan rounders? Yang pertama, melempar bola. Melempar bola atas dengan menarik lengan, melempar bola bawah dengan meluruskan lengan. Nah, sekarang Bapak akan bahas melempar bola atas dengan menarik lengan. Bagaimana melakukan gerak lemparan bola atas? Posisi awal berdiri dengan sikap melangkah. Tarik tangan yang digunakan untuk melempar ke belakang, lemparkan bola ke depan dengan mengayunkan tangan melewati kepala. Setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki ke belakang ke depan. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Bapak ingatkan, gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Lakukan gerakan inti sebisanya. Lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu melempar dan menangkap bola atas. Yang kedua, melempar dan menangkap bola datar. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang kelima. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pembelajaran jarak jauh PJOK di pertemuan yang kelima, khususnya kelas 6, materinya masih di permainan bola kecil. Kita akan belajar tenis meja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, perlu kita ketahui tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan tenis meja. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan tenis meja. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu mandiri, kerjasama, bernalar kritis, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang diperlukan dalam pembelajaran ini seperti handphone, bat buatan, bisa dari triplek, bat mainan, atau bat tenis meja, bola plastik, bola tenis meja, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, sebelum kita ke aktivitas belajar gerak, mari kita dengarkan sedikit literasi materi. Teknik dasar tenis meja. Yang pertama, teknik memegang bat atau grip. Yang kedua, sikap atau posisi tubuh atau stance. Yang ketiga, gerakan kaki atau footwork. Yang keempat, teknik servis atau serve. Yang kelima, teknik sasaran atau attacking. Yang ketujuh, teknik pukulan drive. Yang kedelapan, teknik pukulan push. Yang sembilan, teknik pukulan flick. Yang 10, teknik chop. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan teknik pukulan forehand pada tenis meja. Bola yang datang ke kanan atau pemain tenis meja kemudian dikembalikan dengan satu pukulan dinamakan pukulan forehand. Teknik ini mengutamakan kecepatan dalam upaya memukul bola dan cukup ampuh digunakan untuk menyerang lawan. Selain itu, teknik pukulan forehand juga biasa dipakai untuk mengawali permainan atau servis. Nah, setelah mendengar sedikit literasi materi, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, Bapak ingatkan gunakan pakaian olahraga dan sepatu yang nyaman. Lakukan gerakan peregangan dan pemanasan. Lakukan gerakan inti sebisanya, lakukan pendinginan setelah beraktivitas belajar gerak. Nah, gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu menimbang bola atau memantulkan bola ke atas sambil berjalan dengan teknik forehand. Yang kedua, pukulan forehand ke dinding.
Yang ketiga, pukulan forehand ke lantai. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak? Mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Selanjutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah contoh LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video dan tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal beri tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Anak-anakku yang hebat, selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK pertemuan yang kelima. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.